pembelajaran tutorial absen 25. Perkenalkan, saya Nabila Salisa Adara, absen 30. Perkenalkan, saya Aslan Nafsa Bukianto, absen 7. Perkenalkan, saya Naurul Sabila, absen 31. Perkenalkan, saya Sudendra Subhanjil Katara, absen 11. Halo semuanya, di sini aku bakalan jelasin tentang hukum Pascal. Nah, bagaimana sih bunyi hukum Pascal? Hukum Pascal berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kali ini saya akan menjelaskan konsep tentang lift hidrolik. Lift hidrolik digunakan untuk menggerakkan benda menggunakan gaya yang diciptakan oleh tekanan pada fluida di dalam silinder. Gaya ini menggerakkan piston ke atas. Prinsip pengangkatan hidrolik didasarkan pada hukum Pascal untuk menghasilkan gaya atau gerak. Tujuan dari proyek melakukan pembuatan lift hidrolik ini yaitu diantaranya 1. Untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip dasar hukum Pascal. 2. Untuk mempelajari mekanisme kerja lift hidrolik dan bagaimana tekanan fluida digunakan untuk menggerakkan lift. 3. Untuk menyusun sistem yang efektif menggunakan prinsip Pascal agar dapat menggerakkan lift. 4. Untuk mengukur efisiensi sistem lift hidrolik yang dibangun, seperti tekanan fluida yang diperlukan untuk mengangkat beban tertentu, kecepatan pengangkatan, dan ketahanan sistem. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan lift hidrolik diantaranya yaitu bahan-bahan pertama, pringles, kedua, 2 suntikan selang, ketiga, selang infus, keempat, Lego, kelima, kardus, dan yang keenam, kertas astoro hitam. Kemudian alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama, double tip, yang kedua, cutter, dan yang ketiga, gunting. Pertama, lubangnya pringles. Lalu masukkan selang ke dalam lubang yang setelah dilubangi. Lalu sambungkan selang infus ke suntikan, kedua suntikan. Lalu lapisi satu suntikan menggunakan kardus selebar lubang pringles. Lalu masukkan suntikan yang telah dilapisi kardus ke dalam pringles. Rapikan ya guys ya. Lalu hiasi pringles menggunakan kertas asturo. Lalu pasangkan Lego ke atas suntikan yang telah dilapisi kardus yang ada di dalam pringles. Lalu kita coba ya guys ya. Tarik suntikan satunya. Ya, jadi tenggelam. Lalu push. Ya, lalu seperti ini ya guys ya. Coba lagi. Nah, seperti itu ya guys ya. Ya, sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah ketika saya mendorong suntikan pada sisi yang lain, maka pada bagian sisi suntikan yang lain juga akan ikut terdorong. Hal ini yang dapat menyebabkan lift dapat naik ataupun turun, serta dapat mengangkat beban. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi berdasarkan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang terjadi pada zat cair akan bergerak ke segala arah dengan sama besar. Nah, ketika saya mendorong dan memberikan tekanan suntikan tertutup yang berisi air penuh, nah maka akan air tersebut diteruskan ke segala arah pada ujung suntikan yang lainnya. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, semakin kecil gaya yang diberikan, maka semakin kecil pula tekanan yang dihasilkan. Dapat diperlihatkan nanti ketika kita mendorong suntikan, maka dengan menggunakan gaya yang kecil, maka lift akan naik dengan sedikit. Sedangkan ketika kita mendorong suntikan dengan gaya yang lebih besar, maka lift akan naik lebih banyak.
Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan hukum Pascal ini juga dapat digunakan pada alat seperti dongkrak hidrolik, rem hidrolik, ataupun alat pengangkat kendaraan hidrolik lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.